apakah stoik itu sejenis toxic positivity? Toxic positivity itu kan semacam menipu diri dengan perspektif yang positif. Jadi kamu misalnya habis dipukuli temenmu, terus temenmu bilang sudahlah diambil hikmahnya saja, pasti ada positifnya kok, enggak apa-apa, pukulanku itu membawa hikmah besar dalam hidup. Nah, ini namanya toxic positivity. Kita sering memanipulasi diri dengan cara seperti itu, memproyeksi citra yang positif padahal ya kita enggak merasa positif. Jadi kalau istilah lainnya toxic positivity itu semacam represi emosional. Sebenarnya kita merasa marah, tapi terus jangan marah begitu, singkirkan rasa marahmu, mari kita ganti dengan hidup ini yang pemaaf yang jadi ya kita masih marah sih, tapi karena direpresi seperti itu tidak berani menampilkan. Akhirnya terpendam kemarahan itu, mungkin kalau ada momen bisa meledak itu. Ini namanya toxic positivity. Nah, ini banyaklah motivator-motivator itu yang mengajak kita ke sini. Nah, kemarin banyak yang kritik stoik itu sejenis toxic positivity, jangan-jangan. Jadi memberi racun yang positif sehingga kita lupa dengan kondisi emosi kita yang asli. Kita jadi orang yang palsu. Marah kok tidak boleh marah, tersinggung tidak boleh tersinggung, dan lain sebagainya. Ini jenis toxic positivity. Tapi sebenarnya orang stoik itu tidak begitu. Stoik itu justru menyarankan kita terima saja dan akui apa yang kita rasakan, bukan memanipulasinya. Kalau memang sakit, bilang saja sakit. Kalau memang tersinggung, bilang saja tersinggung. Kalau memang tidak cocok, bilang saja tidak cocok. Ya setelah itu kita kelola secara positif. Jadi tidak diingkari, tapi diterima dan dikelola secara positif. Itu rute hidup ideal versi stoik menurut saya ya, yang tak gambar itu. Jadi hidup ideal itu hidup yang disadari. Kalau sudah sadar, diterima. Kalau sudah diterima, dikendalikan. Kalau sudah dikendalikan, dijalani versi terbaiknya. Setelah itu kita belajar untuk jadi lebih baik. Ini rute idealnya hidup. Kalau teman-teman membaca tulisan-tulisannya para filosof stoik. Tentu saja diawali dari ilmu. Sadar tadi kan kita harus punya ilmunya, ngerti tentang aku itu apa dan bagaimana. Kalau sudah terbuka siapa aku dengan segala karakterku, dengan segala kurang dan lebihku, terus kita terima. Oh iya, ternyata aku ini orangnya memang tidak suka mewah-mewahan sih, tapi ada mindernya juga. Dan ini diterima apa adanya. Setelah itu dikendalikan. Dikendalikan itu, oh ini buruk, jangan aku lampiaskan keluar. Kalau ini baik, oh kalau ini cukup untuk aku sendiri, kalau ini bisalah untuk orang lain. Kalau ini namanya mengendalikan. Jadi ngerti batas kita, ini namanya mengendalikan. Setelah itu apa? Dijalankan versi terbaiknya. Apa sih yang terbaik yang bisa aku lakukan untuk hidupku dan untuk sesama di sekelilingku. Setelah itu kita belajar lagi apa yang lebih baik. Aku harus meningkat bagaimana. Aku harus lebih baik yang seperti apa. Nah, ini pandangannya stoikisme tentang hidup. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, stoik itu jangan-jangan sejenis positivitas yang toksik, yang meracuni pikiran kita sehingga kita palsu. Nah, kalau definisinya toxic positivity itu adalah menipu diri. Jadi kita tidak menyadari hakikat emosi kita ya. Kalau di stoikisme tidak begitu. Kalau di stoikisme justru kita diminta menyadari dan menerima, meskipun nanti ujungnya kita diminta memperbaiki.